Episode pertama ini diawali dengan suasana di perkotaan pada malam hari. Terdapat seorang wanita yang berjalan pulang dengan santai menuju rumahnya dari kantor. Di tengah perjalanan menuju rumahnya, ternyata dia diikuti oleh sesosok makhluk misterius. Wanita itu pun tetap berjalan santai. Sampai pada akhirnya, wanita itu pun merasa janggal dan menoleh ke belakangnya. Namun, makhluk misterius itu sudah terlalu dekat dan mulai menyerangnya. Dan, pada akhirnya wanita malang tersebut tewas. Keesokan pagi harinya, media televisi mengabarkan bahwa kejadian misterius beberapa kali terjadi di kota itu. Media televisi juga mengabarkan kejadian semalam tentang seorang wanita yang diserang saat pulang dari kerja. Gadis kecil ini adalah Lu Xiaoyu, dia sedang membawa pot berisi obat. Namun, tak lama kemudian, kakaknya memergokinya. Lantaran Lu Xiaoyu ditinggal beberapa saat, namun sudah membuat ulah. Sang kakak yang bernama Lu Shu berkata, "Aku menyerah, kau bahkan tidak bisa meninggalkan obat sendirian. Apa kau sungguh selapar itu?" Sang adik pun menjawab, "Aku baru minum satu, hanya minum satu." Lu Shu menasihati adiknya agar segera meminta maaf kepada Bibi Lin. Ketika Lu Shu akan membawa adiknya ke Bibi Lin, sang adik pun berkata, "Aku sangat lapar, hingga tak dapat bergerak." Lu Shu sambil menghela nafas sembari menasihatinya kembali, "Apa kau selapar itu? Bukankah kita masih punya wortel?" Lu Shu yang sedang membawa wortel pun menjelaskan bahwa masyarakat Jianghu juga menyebut wortel sebagai tanaman ginseng yang sangat bernutrisi. Namun, adiknya pun kembali berdebat dengan kakaknya. Adiknya berkata, "Jadi itulah kenapa kakak seperti wortel kering. Dan aku tidak ingin seperti itu." Lu Shu pun kaget serta takjub dengan adiknya. Bagaimana mungkin anak kecil seperti ini sudah berpengetahuan luas? Lu Shu bertanya kepada adiknya apa yang diinginkannya. Sambil memeluk tangan Lu Shu dan dengan gembiranya, sang adik pun mengutarakan keinginannya untuk makan mie instan di tahun baru. Lantaran, mereka jarang sekali makan mie instan. Lu Xiaoyu merayu Lu Shu agar diperbolehkan makan mie instan, dengan alasan hanya untuk mencicipinya sekali saja. Perdebatan antara kakak dan adik ini sengit sekali. Dan Lu Shu pun berkata pada adiknya, "Mimpimu untuk makan mie instan terlalu besar." Lu Shu selalu memprioritaskan kesehatan adiknya. Namun adiknya pun marah karena tidak diperbolehkan makan mie instan. Sebagai gantinya, adiknya pun meminta agar kenari kecil yang selalu dibawa oleh Lu Shu dipecahkan. Lu Shu yang sedikit kesal menolak permintaan adiknya kembali. Kenari kecil yang selalu dibawa oleh Lu Shu itu sudah dimilikinya sejak memasuki panti asuhan. Lu Shu dan Lu Xiaoyu adalah anak-anak dari panti asuhan. Mereka bukanlah adik kakak sedarah, namun mereka menjadi adik kakak semenjak mereka bertemu dari kecil di panti asuhan yang sama. Lantaran kesal dengan sikap Lu Shu, adiknya pun mulai mengomel tidak boleh ini dan itu. Adiknya pun menggigit tangan kanan Lu Shu sambil terus menggumam tidak jelas. Lu Shu yang kesakitan pada akhirnya berkata, "Baiklah baiklah. Ayo pergi kalau begitu. Akan kubelikan untukmu mie instan yang kau mau." Lu Xiaoyu akhirnya melepas gigitannya sembari gembira. Karena Lu Shu akhirnya akan memberikannya mie instan, Lu Xiaoyu pun menambah request-nya bahwa dia ingin rasa daging sapi rebus. Lu Shu yang tak berkutik pun mengiyakan request adiknya, dan Lu Shu pun berangkat untuk membelikannya mie instan kesukaan adiknya itu. Selang beberapa waktu, makanan yang disajikan oleh Bibi Lin pun sudah hampir siap. Bibi Lin pun berkata kepada Lu Xiaoyu agar menunggu kakaknya pulang, agar dapat makan bersama. Sembari menunggu kakaknya pulang, Lu Xiaoyu mengambil makanan yang ada di mangkuknya untuk diberikan ke mangkuk Lu Shu. Lu Xiaoyu yang dalam hati berkata, "Lu Shu, kau sangat lemah. Karena kita akan makan daging, maka akan kuberikan beberapa kepadamu." Lu Xiaoyu pun gembira sambil menunggu kedatangan Lu Shu. Namun, Lu Xiaoyu nampak cemas, karena kakaknya tak kunjung pulang. Di sisi Lu Shu, dia sedang berjalan menuju tempat penjual mie instan yang diinginkan adiknya, sambil dia memotret kembang api. Lu Shu berkata, "Tahun baru akan segera tiba. Semoga tahun depan, aku bisa memberi hadiah kepada Xiaoyu kembang api yang sebenarnya." Lu Shu yang menyeberang jalan sambil memperhatikan ponselnya, tidak sadar bahwa ada truk yang berjalan dengan cepat ke arahnya. Dan Lu Shu yang tak dapat menghindar pun tertabrak oleh truk itu, sampai terpental beberapa meter. Lu Shu yang tertabrak menyesal bahwa dia belum selesai memberikan sesuatu yang dijanjikannya pada Xiaoyu.
sambil terus berpikir apakah dia akan benar-benar mati. Kenari kecil yang selalu dibawa oleh Lu Shu itu pun pecah dan mengeluarkan cahaya. Ponselnya yang terjatuh menampilkan isi pesan dari adiknya, dan pesta kembang api pun terus berlanjut. Pesan dari adiknya pun terus bermasukan. Di isi pesan tersebut sang adik yang sebelumnya terus meminta mie instan, menjadi cemas. Lantaran berkali-kali pesannya tidak terjawab. Lu Shu dalam keadaan terkapar berbenak, pada saat tahun baru seperti ini apakah dia akan benar-benar mati? Truk yang menabraknya telah berhenti, dan supir truk tersebut turun dari truk untuk mengecek keadaan Lu Shu. Sambil supir itu pun ketakutan apakah Lu Shu benar-benar mati. Ketika supir truk itu akan mendekati Lu Shu pun bergerak bangun dan supir truk tersebut tersontak kaget dan lebih ketakutan lagi. Lu Shu pun berkata, "Kau dalam masalah yang besar paman." Episode pertama ini berakhir dengan kejadian Lu Shu yang tertabrak truk, dan masih bisa bergerak untuk mencoba bangun. Nasihat untuk kita semua adalah, jangan menggunakan ponsel secara berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik.